The one and only. Siapakah dia? Ya, tidak lain. Dendi. Sang maestro Sukabumi. Ya. Dia Sukabumi violin ya. Sukabumi violin. Maestro, dan kita bangga bisa menghadirkan dia di sini. Dendi. Tahu gak sih, pertama gua kenal dia itu rambutnya gimbal gitu. Iya. Aduh. Lu pernah ngamen juga nih? Pernah. Ngamen ya? Pernah di jalanan pernah. Nyoba susah banget ya, Le. Coba. Sumpah. Bisa nggak? Gua main gitar bisa, main bass bisa, main drum bisa dikit. Main ini susah banget aja. Apalagi gua nggak bisa. Emang susah banget aja main biola, sumpah. Dari dulu ya bokap terus Om Henry kan dulu juga sempet nggak ada minat main di situ, kayaknya harus yang Benar-benar ada maestro, introvert ya. gitu. Nah, Dendi. Ini kan salah satu, dia bilang susah. Gua apalagi gua nggak bisa. Gitu. Kenapa sih lo memilih alat musik yang susah dimainin? Kenapa milih alat musik Kenapa? pukul? Iya. Pukul, gua kok kesel dipukul. Sebenarnya sih waktu saya sekolah ya SMP tuh seneng banget sebenarnya bukan ke biola, ke drum malahan. Saya tuh ya saya main SMP, drum waktu itu. Pemain drum ya? Iya. Main drum gitu. Iya, cuman pas SMP sampai SMA saya main drum, tapi ketika pas saya main drum ada sebuah festival ya namanya festival di antar kampung ya. Baheula mah nih si panggung teh jadi kupapan teh jadi nyelap. Jadi nyelap tah. Jadi cerita teh jadi nyelap si pas dudukan teh arek ngageset kan tuh nyawa ngajuralit ka tukang. Jadinya kapok, ya udahlah. Nah, di situ ada Ada sedikit. dokumentasinya kan? Hah? Ada dokumentasinya. Waduh, itu tahun berapa itu waktu? Kalau ada dokumentasinya di TikTok itu bisa ini langsung pas lagi langsung berdoa. Kadang kan jangan Sastra. kadang kan jangan pemain drum gitu ya kakek-kakeknya itu yang biduan aja kalau misalkan pakai hak tinggi nih suka nyelap gitu ya gitu. Dulu kayaknya belum ada panggung yang proper buat. Nah, itu ya. Nah, terus lanjut. Cuman Dari situ, saya agak ngalami ketraumaan mungkin kan ya itu jaraknya lumayan 2 meter itu ke bawah itu aduh sakit pinggang itu. Kayaknya sakitnya sih nggak seberapa tapi malunya. Malunya itu. Nah, di situ cobalah aduh kayaknya enggak lagi deh gitulah. Pas saya ngelihat waktu itu ada ya dari basic jalanan juga ke ada beberapa KPJ gitu ya. Main Sempat biola. gabung KPJ? Ya, ternyata enak juga nih gitu main biola gitu kayaknya terseduh lah menyayat gitu lah pengen bisa dan saya nyoba-nyoba di situ. Ya pada akhirnya saya maksain punya beli ya nyoba-nyoba belajar secara otodidak awalnya. otodidak. Ya awalnya otodidak gitu kan ya bisa beberapa lagu ya udah dengan punya keahlian di biola ya ikut jalan juga saya gitu. Ngamen-ngamen juga kayak gitu ya alhamdulillah semakin kesini jadi banyak teman-teman yang bisa baca atau gimana ya saya di situ mulai bertanya gimana sih caranya gitu. Ya karena mungkin kan saya di jalanan juga bukan di sini langsung nyebrang saya gitu ke Lampung, kadang ke Serang gitu kan. Iya, ya pada akhirnya saya ketemu orang-orang yang ya mungkin mereka secara akademik cara belajarnya ya coba pengen tahu lah itu kayak gimana sih cara baca itu kayak gitu. Ya akhirnya Nah, sering ikut setelah bisa lalu menciptakan sebuah komunitas yang diberi nama, Sukabumi Violin. bagaimana itu kisahnya? Nah, jadi setelah saya lama di Jakarta waktu itu terus di Serang juga lama gitu. Akhirnya saya datang ke sini coba-coba belajar dari teman-teman saya dari Jakarta, akhirnya bisa baca. Nah, saya sempat berpikiran Sukabumi belum ada nih komunitas violin. Ya saya meyakinkan aja waktu itu saya bukan orang pertama sih saya bisa di daerah Sukabumi itu cuman mengajarkan anak-anaknya ternyata dari mulut ke mulut di akhirnya banyak ya udahlah kita bikin perkumpulan aja namanya apa ya di sini kan udah ada
beberapa gitar Sukabumi, drummer Sukabumi, ya sekarang violin ini nggak ada nih, gitu. Pada akhirnya di situ saya ngebentuk lah, sempat agak kesulitan dari pola ngajar juga sih sebenarnya gitu sebelum kita nerima apa event kayak gitu karena yang namanya perkumpulan secara banyak gitu kan violin itu harus rapi gitu kan, waduh saya kerepotan. Ya, akhirnya berjalan berempat, nambah 10 orang, semakin tahun semakin kesini tuh jadi diambil banyak sampai sekarang regenerasinya Terbentuknya itu terus-terusan. tahun berapa sih? Itu 2010. 2010. 13 tahun. 13 tahun Iya. tanpa terasa ya. Ya, 2010 itu udah mulai apa ya ngebentuk, terus kita konser pertama itu 2016 itu. Pertama nyobain konser orkestra kayak gitu, gitu mencoba-nyoba gitu ya. Akhirnya antusiasnya banyak sampai sekarang juga tetap apa ya masih terus pengen ya gitu karena apalagi kan usia-usia dari umuran 6 tahun 7 tahun itu paling banyak gitu. Oke. Dan eh akhirnya sekolah ngambil jurusan seni musik. Oh enggak, kalau sekolah tetap enggak. Jadi gini karena dan itu banyak teman yang secara akademik itu dari jurusan seni musik. Ya cuman saya tadinya melihat-lihat aja gitu. Ya akhirnya saya coba ngulik-ngulik kayak gitu ya. Terus kalau yang nggak paham saya nanyain aja gitu. Ini tuh kayak gimana cara bikin komposisi musik itu. Ya mungkin dari teman-teman saya yang di Jakarta ya alhamdulillah itu pada baik ini harus gini deh, gini harus gini ya akhirnya saya bisa mengaplikasikan lewat komputer terus pakai aplikasinya dari Sibelius gitu ya akhirnya ngebentuk sebuah komposisi gitu. Jadi benar-benar otodidak. Benar-benar Pure otodidak. Iya, Iya. gitu benar-benar otodidak. Lu berani mengkultus mandiri yang jadi produk. Bukan konduktor yang Salah. Iya. Ya alhamdulillah apa ya teman-teman saya yang dari Jakarta itu ya pada baiklah. Oh kamu tuh harus kayak gini gini ya. Mungkin kan saya mah malum orang yang nggak tahu, pengen tahu orangnya gitu. Jadi apa-apa itu harus bertanya lah gitu. yang ngasih tahu cuma orang Jakarta, orang Bandung nggak ada. Enggak itu ya kebetulan saya banyaknya dari Jakarta di teman-teman Jakarta gitu ya. Orang Sukabumi sendiri senior nggak ada juga. Nggak ada juga sih waktu pertama aja kayak gitu Ini yang sebuah cambukan buat senior musik juga. ya sebenarnya mungkin ada mungkin ada cuman ya baheulana meureun teu apal meureun nu ngaranna boga kemampuan kan pasti wah naon sih mah komo tuh jadi anak-anak tah biasa kan sok belum apa-apa suka ke situ gitu kan ya gitulah. Dari 2010 Ya, berjalan konser pertama kali itu di tahun 2000 2016 6 tahun proses ya 6 tahun proses. pembentukan itu. Pembentukan. Itu dengan berapa anggota? Nah, jadi selama 2010 itu ke 2016 itu kita terus berjalan. Sebenarnya belum berani waktu itu di tahun 2016 itu mengadakan sebuah event besar ya. Kalau menurut saya itu udah besar lah gitu. Ya, secara merintisnya juga itu, waduh, sangat benar-benar sulit karena berbeda karakter orang itu, apalagi anak-anak kecil sama dewasa itu kan kadang berbenturan gitu kan ya pola pikirnya gitu kan. Jadi benar-benar harus sabar kitanya gitu ya. Pada akhirnya dari 4 orang kita kumpulin dulu masanya sebenarnya gitu. Jadi percuma kalau kita menurut saya kalau misalkan mau istilah membentuk sebuah pegelaran atau acara yang namanya istilah perkumpulan aringan ukur 4 orang mah buat saya aduh kayaknya merasa gimana gitu lah kagok lah gitu. Mending ya dari 20 30 ke atas ya oke lah itu saya mencoba ngeberaniin waktu itu pertama kali saya bikin konsep sama komposisi saya langsung bawain lagu Sukabumi waktu itu yang Sukabumi ya itu saya bukan di aransemen ulang tapi dikomposikan menjadi string section waktu itu Di cover lah. ya di cover tapi dengan string section itu gitu ya akhirnya antusiasnya banyak ya langsung di situ dikira teh udah stuck aja gitu 2016 teh ngadain konser teh sampai situ aja ternyata sampai sekarang udah mau ke 6 Hampir 6 tahun ya. ya jadi kayak agenda tahunan kita gitu. Udah masuk ke kalender eventnya di Udah Dinas Pariwisata kan? udah kemarin sempat ada yang nelpon juga yang nelpon saya itu tetap mau di
Maksud gua ke situ sih. Ini pancarnya langsung diambak. Tadi itu gua tuh opening tuh itu. Apakah itu awal mula gosip-gosip yang beredar di luaran itu loh? Ada gosipan bahwa semenjak dari pembawaan lagu itu, konser itu, kan karir lu tuh bisa dikatakan di Sukabumi ini lumayan oke lah ya. Berkembang. Bagus, sangat baik. Sehingga dipakai oleh beberapa birokrasi dan instansi pemerintah menggunakan jasa seorang Dendi. Sehingga ada konotasi dari beberapa kalangan yang mengatakan, wah ini band apa player plat merah nih. Udah apa tuh itu? Lagi dapet kayak plat merah. Nah gimana tuh reaksi Randy Denny mendengar itu gimana tuh Den? Sebenarnya itu harus diklarifikasi. Bahkan saya juga tidak merasa saya mungkin yang tadinya dari komunitas sampai ada beberapa orang istilahnya saya itu terus sama dengan sebuah instansi dalam acara itu terus ada terus, ya bukan berarti kita plat merah, bukan, tapi kan ya saya wajar dengan sewajarnya itu menjual karya, bukan untuk istilahnya dengan menjual karya ini sangkaan orang itu wah ima dipakai wae cek ima pasti ima cekelana gitu. Nah, sebenarnya lain kadinya dia saya mah kumaha diajakna penting jadi job eta saya mah. Jadi emang orang-orang yang berkata seperti itu harus klarifikasi, saya tidak ada apa. Harus klarifikasi kok orang iri aja. Kalau gue sih cuek aja. Iya, tapi kan saya istilahnya agak berat juga yang namanya plat merah itu kan waduh jadi ceklana bisi pejabat ya, saya nggak mau itu. Saya independen. Bulannya ya. Nah, mending kalau misalkan ke situ oke lah gitu. Tapi kan enggak. Ya saya di situ mencoba sempat berpikir juga karena apa sih gitu. Tapi emang bukan 1-2 orang gitu. Ya mungkin ya emang kalau saya itu ya menjual karya dengan istilahnya dengan yang terbaik dan bagus ya orang juga pasti melihat ya sebenarnya gitu. Gitu. Jadi bukan dikatakan karena saya beriringan-iringan dengan sebuah instansi jadi larinya ke situ. Enggak, sebenarnya enggak. Semua kalau si plat merah dia ada pendaftaran CPNS. enggak kayaknya kecuali seperti itu. Tapi kalau gue plat merah, kalau gue sih bangga. Bangga nyata. Disandingin sama yang nasional gitu. Iyalah gitu. Berarti disamain ya. Sama tim nasional jadi kita kayak gitu ya. Gitu. Nah, udah sejak 2016, berarti kan tiap tahun melakukan orkestra, melakukan konser. Ya. Itu di tempat yang sama atau berbeda? Oh kita sebenarnya ya mungkin di Sukabumi itu belum ada tempat yang benar-benar ruangan itu bukan hanya dari biola aja, cuman kan biola itu kan tetap akustik ya. Jadi secara audionya itu harus bagus gitu kan. Dalamnya itu harus benar-benar bagus, Akustiknya itu harus benar-benar. Iya, dapat lah. Mungkin kan bukan hanya saya aja, mungkin kan orang-orang teater juga kan bisa berpengaruh itu kan. Buat dia berkaryanya tidak harus gimana sih si penonton itu mendengar akustiknya itu kok tekadengi ka tukang mah gitu. Biasanya suka gitu. Kita justru pakai alat dibanyakin sound, bukan hanya bener tapi malah lebih berisik kayak gitu. Jadi belum ada di Sukabumi yang memiliki akustik yang memiliki akustiknya. Bagaimana tentang gedung seni yang sudah ada? Nah, justru gini ya. Ini jual kali. Enggak, saya gedung juang ngomong aja nih. Nah, kalau menurut Dendi sebagai seniman nih, gedung juang, gedung aher yang kota ya, kota. Terus Karena gini, ada yang beberapa yang ngotot itu dipakai. kenapa nih? Ngotot dipakai. Motor dipakai. Tapi bagi yang mengerti itu tidak layak sebetulnya. Iya. Nah, bagaimana sudut pandang? Nah, jadi gini ya. Kalau misalkan saya ngebandingin dulu antara Gedung Juang sama Gedung Aher, itu lebih baik dari Gedung Juang. Karena Gedung Juang itu mungkin kalau misalkan untuk beberapa kapasitas beberapa itu akustiknya ada juga gitu, bisa inilah. Tertutup. Tapi ketika saya pernah waktu mau konser di Hotel Harrison itu saya udah nggak ada tempat karena Gedung Juang lagi direnovasi. yang di Lagi direnovasi. Wah, saya nggak ada tempat, ini di mana nih?
Ya cobalah. Baru pertama kali itu nyoba di Gedong Aher. Ya ternyata pas akustiknya, waduh parah itu malah ngebalik-balik. Wah, terus pakai sound, wah pokoknya hancur banget lah. Nggak dapet sama sekali itu akustiknya di situ. Feedbacknya. Feedbacknya itu motor dong. kan ke Iya, gedung nggak ada. iya ke Gedong Aher. Nah, yang jadi saya pertanyaan, ya dari saya juga merasakan yang pernah make di situ, itu sama sekali nggak enak. Iya sih, kayaknya. Sama sekali. nggak Kalau enak. Horizon? Kalau konser saya pakai di Gedung Juang. Kalau nggak di Horizon Gedung- aman? Kalau di Horizon Gedung Juang, aman? Horizon aman itu akustiknya Ya, bagus. karpet. Karpet itu. Samping karpet. Iya. Gitu. Jadi Gitu. kan ada masukan tuh gedung Nah. pakai karpet lah. Jadi mungkin kalau menurut saya ini cara solusinya, ternyata di Sukabumi itu pertama emang di sini ada gedong seni, tapi kenapa para pelaku seni itu tidak mau menempatinya? Itu yang jadi pertanyaan. Itu kan aja pertanyaan. Iya Itu kan? pertanyaan. Iya, Gua jadi aja belum pertanyaan. pernah lo masuk. Iya, Sumpah deh, gua. iya, yang menjadi. Nah, kenapa saya justru bahkan berpikirnya seperti ini. Nah, gedung seni tapi kuno jadi pakai ku barudak seni, gitu kan? Ya. Oh, berarti pasti setelah diselidiknya, oh ternyata dalam segi ruangannya, Dipakai kali dalam toiletnya buat ya, buang buat seni. iya. Dalam ruangannya itu ternyata tidak memungkinkan. Ya, menurut saya Ya. untuk ya aparatur atau instansi pemerintah jangan hanya melihat proyeknya aja. Iya, iya kan, bener kan? Bener Tapi- banget sih. Iya, tapi harus ngelihatnya kayak gini. Kita tuh harus benar-benar ngelihat dulu lah sebelum kita mau bikin itu, cari orang yang benar-benar mengerti. Terus kita studi banding dulu sama gedung yang lain, coba ngerasain lah. Ya. Kayak di GKJ, kayak di Taman Ismail Marzuki. Waduh, saya enak waktu kemarin. Di tim ya, keren Iya, ya. waktu tahun 2019 saya itu ngikutin IOEF. IOEF itu Instrumen Orchestra Festival Ensemble, itu se-Asia itu bener sekali gitu ya. Saya yang merasakan masuk ke tim, terus main orkestra itu yang namanya ruangan sama akustiknya 1.000 penonton itu sampai ke atas gitu ya. Padahal itu cuman kondensor doang, cukup ramah singgah rantung Iya, lah gitu kan. Enggak yang banyak Kondensor. Enggak perlu pakai arai. Iya, gitu nggak perlu pakai arah ya. Tapi lu pegang temboknya. Tek, tek, Iya, gitu. Nah, itu udah enak banget sampai saya ngelihat pas waktu itu yang Philharmonic dari Malaysia itu saya paling atas itu di lantai 3 kalau nggak salah. Itu kan ke bawah kan banyak penontonnya, itu ada 1.000 lebih. Itu semua kedenger balance malahan mah. Iya. Nah, kapan gitu di Sukabumi? Iya, karena gini, ada banyak bikin gedung-gedung ini, terutama di Sukabumi lah ya. Kayak tidak menunjuk orang ahlinya gitu. Ya, Kayak itu. kan kalau Asal kita ada pengen aja. kalau kita pengen makan nasi goreng yang enak kan ke tukang nasi goreng ya. Iya. Tukang bubur pun bisa bikin nasi goreng sebetulnya, bener kan? Tukang bubur pun bisa bikin nasi goreng. Betul, Cuman kan betul. enaknya beda kalau tukang nasi goreng yang bikin dengan tukang, ya kalau lu pengen bubur yang enak ke tukang bubur lah. Iya, gitu. Tukang nasi goreng bisa kan bisa Bisa, bikin bubur kan? bisa, bisa. Tapi kan lebih enak bikin tukang enak, bubur iya. ya. Sama juga. Sama yang ahlinya. Sama lah, yang ya. ahlinya. Sentuhannya itu pasti akan berbeda. Yes. Iya, Yes. betul. Kan kalau bilang dia juga bisa bikin gedung, iya dia bisa Iya, bikin gedung. iya. Tapi bukan ahli untuk di bidang gedung untuk Iya, pertunjukan, gitu. mungkin Iya, seperti gitu. itu. Jadi kalau menurut saya ya, jadi Sukabumi itu komplit lah. Jadi pemain aya tapi ruang lingkupnya gitu, space-nya Space-nya tidak gitu. ada, ya. Jadi teaternya aktif. Iya kan, itu kan teater itu kan perlu apa ya? Perlu gedung yang benar-benar. Saya lagi dari teater juga kan. Iya kan, gitu kan. Jadi Jadi emang tidak ada, tapi tidak ada, ya benar sampai sekarang untuk pertunjukan ya cuma satu yang di Gedung Juang yang emang Iya. bisa digunakan, itu pun belum maksimal belum ya. maksimal Belum itu juga gitu. Tapi daripada nggak ada kan, Ya paling nggak ada ya pikir gimana lagi gitu kan. Ya jadi komplit lah pelaku-pelaku seni di Sukabumi itu paling paling oke lah. Apalagi sekarang banyak komunitas yang bermunculan gitu kan. Ya tinggal space-nya itu yang benar-benar harus diadakan. Nggak enak. Tung nama kan jadi kumanya jadi KKP deh, ngecek di KPD gitu kan. Iya, sebenarnya mah tidak jadi masalah, cuman tetap yang muncul dari KP jadi ke KP juga kan istilahnya
itu kan buat apa ya mencari istilahnya kehidupan mereka di kafe. Ya. Tapi kan tetap juga harus punya karya itu buat dipertontonkan ke orang itu bukan hanya di kafe aja tapi benar-benar khusus Ya. gitu kan. Mengeklusifkan Kalau diri. Iya, untuk mengeklusifkan. nih, kalau untuk Sukabumi Violin sendiri nih, untuk komunitas Dendi lah, dari 1 sampai 10, peran serta pemerintah penting atau enggak? Kalau nilai nih, kita nilai nih ya. Nah, Kalau untuk komunitasnya Dendi nih, Sukabumi Violin, kalau dinilai dari 1 sampai 10, ya, peran serta pemerintah perlu nggak? enggak. Enggak. Berarti kalau misalnya dinilai dari 1 sampai 10, cuma nilainya cuma 1. Ya cuman satu. Kacau. Saya gini aja lah. Saya terus terang ya. Ya. Saya perlu pemerintah cuman hanya perizinan aja. Perizinan aja kan? Iya, perizinan. Tapi yang lainnya kan jangan sampai kayak gini. Ketika kita berprestasi baru diakui. baru diakui. Iya, tapi ketika istilahnya mau berjuang, mereka tuh pada kemana gitu. Yes. Jangan mungkin bukan karena kita nggak butuh finansial, tapi kan mungkin kita juga harus ada dorongan itu bukan atas nama saya sendiri, Ya. tapi membawa nama sebuah kota atau kabupaten Ya, gitu kan. betul, Ya mungkin betul, perhatikanlah. Mungkin ya saya nggak tahu kalau misalkan di birokrasi yang kayak dinas-dinas lainnya apakah ada untuk emang disalurkannya buat komunitas atau gimana. Cuman tolong jangan hanya sekedar komunitas itu ada. Saya pernah mendengar cuman di apa ya istilahnya bukan diklaim ya dibengket nanti ke komunitas eta we jadi eta eta we kadinya we. Apa SCH? Ya mungkin saya nggak tahu gitu nggak Enggak, yang Ya. itu aja. Pura-pura bego nggak? lah saya nggak Kasih tahu kegaduhan itu kan. mungkin dari komunitas gitu ya cuma Ya. jadi jangan hanya satu satu tujuannya ke itu aja cuman tolonglah Kalau gitu. gua sih secara pribadi ya, kalau emang ada hub seperti SCH Creative Hub itu, kalau emang pembagiannya rata dan emang itu untuk kepentingan banyak terpenuhi, nggak jadi masalah sih Nggak menurut. jadi masalah Cuman sebenarnya. Kenapa lu lagi ketawa? jadi gini ya. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi kalau misalkan ya saya mungkin kalau penilaian dari 1 sampai 10 yang cuma 1 ya. Cuma saya 1. Saya perizinan doang. Bahkan Berarti perizinan sampai selama ini Ya. pemerintah sangat kurang support. ya, jadi setiap saya waktu itu waktu berangkat ya mungkin ada beberapa ya dari pejabat mungkin ini ada yang gini. Enggak, itu beda, itu pribadi, itu Ya, pribadi. iya, mungkin ini ada saya membantu gitu. Tapi kan tolonglah dari kedinasan lainnya kita tuh mau berangkat itu bukan atas nama saya tapi atas nama Sukabumi. Jangankan dari pemerintah yang bersangkutan misalkan Ya. ada Dispora atau Ya, apa dulu. ya. Coba lihat dari dinas pendidikannya dulu. Itu banyak anak-anak loh. Iya. Anak-anak sekolah loh. Ya. Coba tanya, bukan saya yang menanyakan tapi harus buka. Oh, waktu itu kebetulan sama dinas siapa lah gitu ya. Cuman saya ngobrol bahkan saya nyamperin, Pak ini banyak anak-anak gini-gini. Cuman, oh iya bagus gitu. Seharusnya jangan seperti itu. Pekanya gini, ini anak-anak berangkat ke sana itu gimana? Dia perlu izin atau enggak buat sekolahnya? Harus memperhatikan loh, Ya, iya. mereka itu meluangkan waktu untuk tidak sekolah demi istilahnya Betul. Supportnya maksudnya bukan secara material aja. secara ya. material aja, Tapi secara perhatiannya, teknis dan segala teknisnya. macam. Nah, betul. seperti itu. Oh, ternyata seperti ini nih. Ya udahlah. Jadi Terus saya apa yang dia dilakukan waktu itu? ya waktu itu ya saya geus ari misalkan gitu mah geus sudah orangnya bisa berjalan sendiri. Jangan lu kecage. Iya, Buat apa gitu. itu bilangnya? Terus gini aja, saya konser itu tidak cukup untuk mengeluarkan uang itu cuma 10-20 juta. Ya iyalah. Iya. Saya itu paling gede itu 100 juta, 80 Paling kecil, juta. paling kecil berapa? Paling kecil itu paling 50 juta Untuk satu kali konser. untuk satu kali konser. Itu di mana itu? Iya. Lain saya loba duit lain tapi ya mungkin kalau saya kan orangnya ikhlas ya. Bisa. Ikhlas dia mungkin aja. Jadi orangnya ikhlas ya. Jadi Hai. Ikhlas dia mungkin aja. jadi gini masanya ikhlas itu ya mungkin orang percaya lah ya karena saya Ya. bukan untuk menjadi komoditas itu menjadi lahan bisnis, bukan juga gitu kan. Tapi saya untuk membagikan yang apa yang saya punya mungkin tidak jago atau masih banyak di luar sana yang lebih keren jago-jago tapi saya bermanfaat bagi orang lain. Tapi enggak di saat emang itu jadi bisnis dari ekonomi kreatif menjadi industri kreatif. Ya. Kan sekarang udah jadi industri dong. Industri, Ya iya, kan? iya. Menurut gue itu
fair aja sih Denny jadi masalah. Iya, mungkin jadi gini, kalau misalkan ngelihat jadi bisnis itu ya, mungkin kalau dari secara komunitas mah Denny tidak dibisniskan. Oke. Tapi di luar komunitas itu kan mereka pasti banyaknya itu ada acara terus violin mah diajar di mana sih? Ya mungkin itu rezeki saya di situ. Yes. Jadi Yes. pengen belajar gitu. Yes. Tapi saya tidak membawa komunitas itu bawa nama sendiri saya gitu kan. Oke. Kalau membawa nama komunitas, aduh saya agak rentan juga kan gitu. Itu di Sangkano ya komunitasnya jadi dia gitu Oke, kan. komunitas. Iya. Nah, pertanyaan agak nih. Goalsnya Dendi dalam membuat sebuah pertunjukan apa sih? Apakah yang penting tiket sold out atau misalkan yang penting ini bisa memuaskan komunitas player yang dari anak-anak sampai dewasa? Goals tertingginya Dendi untuk membuat satu pertunjukan itu apa sih? Intinya penonton dan masyarakat menerima hasil karya anak-anak yang lagi menjadi regenerasi. Saya itu goals yang Dan itu nyampe. nyampe. Alhamdulillah. Kalau nggak nyampe, kita stuck nggak bakal ada Keren. konser lagi. Nggak Rugi bakal nggak? ada. Lu nggak jadi acara ngerugi nggak sih tiap tahun? Nggak. Alhamdulillah. Itu kan yang penting itu kan. Justru ya mungkin kayak kembali lagi mungkin saya orangnya ikhlas. Ini sarkasme banget aja Dendi sumpah. jadi gini. Pinter kali, ingat ya, dia ikhlas. Jadi gini, saya itu di setiap acara tidak pernah membebani ke orang tua. Bahkan ngelihat anggaran besar pun saya tidak pernah istilahnya yang namanya harus udunana teh gede gitu. Kan pernah Emang itu patungan? patungan oke sawajarna saya mah dengan real. Saya tidak Nah, dibisniskan. ini yang Ya. masyarakat harus tahu, Den. Ya. Sorry gua cut ya. Ya. Denny jelaskan dari awal Denny membuat pagelaran sampai terakhir kayak gitu. Gimana sih prosesnya bisa sampai terjadi? Ini kan bisa jadi pembelajaran buat yang lain kan? Jadi gini. Jadi untuk saya pribadi mengadakan sebuah event besar itu pertama kita jangan yang namanya event itu kita berpikirnya jadi bisnis dulu. Profit. Iya. Enggak. Awalnya saya gini, saya ada iuran, bahkan iuran pun misalkan nih 200.000 itu secara rinci 200.000 itu apa 50 misalkan buat makan Untuk apa aja? member, Oke, ya. buat makan member kan, Ya. harus dong itu Ya, mah wajib kan, ya karena mereka latihan main itu, Ya. takutnya saya nanti yang kena Dan kan sampai harus tadi. makan gitu kan, Pencernaan dulu. Iya, Baru perencanaan. iya gitu kan, itu udah kepotong 50.000 150.000 itu apa aja ya masa sound system nggak disewa sih, Ya. iya kan, saya itu terinci di anggaran 200.000 misalkan ya, terinci semuanya sampai 50.000-nya misalkan atau 100.000 buat sound system, ada 50.000 lagi, 50.000 laginya buat apa? Buat sertifikat, buat Tetek main, segala ya, macam segala ya, macam. oke. Sisanya itu dari mana? Kayak misalkan videotron, terus bangku, saya harus bayar guest star. Ya. Ya, di situ saya coba membuka tiket, bahkan tiket juga yang terjangkau sama orang-orang Sukabumi, misalkan. Harga tiket sama semua nggak? Harga semua sama. Kenapa nggak lu bedain buat pemerintah kan harus VIP ya? Iya nggak sih? 10 kali lipat harusnya. Itu bukan tiket, itu invitation. Invitation. Tapi Lu jual gitu? Ya, invitation tapi mending ngeluarin cuman hanya duduk aja menikmati udah. Anjing, Saya ikhlas. Anjing, Saya ikhlas. Masa sih? Iya kan saya orangnya. Bener. Kan saya orangnya Anjing, ikhlas. sumpah. Ini hey. Harusnya nih ya, ya. Invitator tuh itu sebuah sindiran dari kita sebagai seniman loh. Harusnya dia mampu dong. Kayak gini nih. Waktu itu gua ngundang Tompi ke SMA 1. Tahun berapa ya? 2015 ke bawah lah. Gua ngundang Tompi ke SMA 1. Harga tiketnya kan anak-anak emang beli sama tisu dan segala macam ya, udah segala macam. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Leli. Dan tau nggak? Gue bilang sama Pak Leli, minta izin Pak Leli, saya mau jual tiket VIP untuk pemerintah, DPR dan segala macamnya, Forkopimda. Oh boleh. Tapi tiketnya saya up ya. Aku 1 juta sampai 2 juta satu tiket ya. Iya. Beneran deh. Iya. Tapi mereka minta privilege foto bareng, terus minimal ada konferensi pers ngobrol dan foto bareng lah terutama. Dan saya minta izin sama manajernya Tompi waktu itu. Laku tiketnya. Dan ini harusnya Sukabumi Violin ini harus jadi ini juga loh ke depannya. Di saat misalkan invitasi kepada pemerintah, kepada pihak swasta ataupun kepada stakeholder yang diundang ya, pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, lu bisa harusnya jual tiket support bro, ini lokal lain loh, iya nggak lain,
Seharusnya karena nggak tahu ya. Kalau buat gua sebuah orkestra itu mindsetnya harusnya wow. Iya. Karena nggak bisa ditawar lah. Nggak bisa Iya tawar. sih. Karena menurut pengetahuan gua di mana ada kota yang memiliki gedung opera atau orkestra itu sudah bisa dikatakan kota yang Maju. Iyalah. Iya. Ya makanya di Eropa kan harus ada orkestra. ada Broadway, ada pertunjukan teater, musik dan segala macamnya gitu kan, itu betul-betul bayarnya itu mahal. Iya, gila. jadi itu saya peradaban gitu, itu iya peradaban. berpikirnya kayak gini, Mang Le, Mang Aga. Jadi karena saya kan semakin perkembangan zaman ini semakin meluas ya, ada jalan tol. Nah, kota Sukabumi itu pengen menjadi nantinya ketika orang-orang dari luar kota masuk ke Sukabumi ternyata, oh ininya ini itu kan menjadi sebuah Nilai jual. membantu perekonomian Iya, juga iya, kan gitu kan, jelas. menjadi ikon kan, nyatanya pengen seperti itu. Nah makanya ketika saya konser itu saya berpikirnya ayolah jangan putus asa, terus aja ini uang dari mana sehingga ngedapatin acara sebesar ini. Ya saya ngejual tiket dengan harga tidak fantastis, bahkan harga yang standar aja, tapi Harga tiket terendah berapa gue tanya? waktu pertama itu saya cuma 20.000. 2016 itu 20.000 Pertama. ya. Oke, Pertama yang terakhir berapa? naik ke 20.000 tuh flat, nggak flat, ada VIP. nggak ada flat gitu. 20.000. Yang terakhir kemarin 100.000. 100.000 juga masih bilang murah lah. Iya, iya, emang sih orang-orang banyak yang komennya itu masih kok tiketnya murah amat sih sekelas kayak gini. Iya, gitu. untuk Iya konser. gitu kan. Emang banyak itu bukan satu orang, banyak yang nge-DM gitu ya. Nah, pada akhirnya kan saya itu dari mana? Ya alhamdulillah saya tidak minta juga kepada orang tua murid, tapi orang tua murid mungkin ngelihat anaknya tampil dengan baik, dengan istilahnya Maksimal. dengan maksimal, terus kebanggaan juga menjadi istilahnya anak saya bisa ikut kayak gini. Alhamdulillah mereka tuh ngerti. Tapi saya maaf tidak pernah meminta untuk Bu bantuin gini-gini. Enggak. Lu nggak mau ngemis ya? Iya, Nggak mau ngemis. enggak mengemis sama sekali, tapi orang lain itu udah pada ngerti. Saya mau nyumbang ini buat bantu-bantu ini buat konser. Oh, itu dari beberapa yang akhirnya Terkumpul. alhamdulillah sampai ini saya berpikirnya ngapain gua harus cari sponsor, udah aja gitu kan. Iya kan? Nah, itu yang lu bicarakan tadi kan itu antusias orang tua si pembayar. Yes. Iya. Nah, di mata lu, antusias warga Kota Sukabumi ini gimana? Nah, jadi Warga ya, Warga. jangan dulu. ya, kalau warga itu kalau misalkan ngadain acara-acara khususnya bidang orkestra, antusias itu sangat antusias sih, sangat wah di Sukabumi nggak dijijina ya, Ya, ya gini-gini ya, sangat ya, antusias banget lah gitu. Buat warga ya, bahkan warga Sukabumi juga banyak sebenarnya yang ngelihat-ngelihat yang suka menunggu-nunggu acara-acara kita gitu ya, Iya. karena mungkin ya orang melihatnya kok istilah kota sekecil ini kok ada sih kayak kota-kota besar ngadain acaranya. Dan kalau misalkan tahun ini naikin tiketnya 100% gitu ya, 2 kali lipat dari harga kemarin, gue yakin Masih masih iya. kejar sih, Iya, karena iya. segmented ya, Iya. segmented dan orang yang datangnya pun Iya, emang karena niat untuk nonton. yang saya tahu agak ya selama saya beberapa konser itu H-2 minggu itu selalu habis tiket. Iya. keren. Masih banyak, wah saya nggak kebagian tiket. Berapa banyak yang dijual? Waktu itu Paling banyak? paling banyak itu 750 tiket. Sampai- Kenapa nggak dibikin 2 kali konsernya? 2 shift. 2 sesi. 2 sesi kan maksudnya? Lumayan juga, Den. Ya sebenarnya. Ide ya, royalti ya. Iya. Gila ya, Oh enggak, sebenarnya gini, capek sakit capek. Enggak kan, lu bisa aja siangnya orkestra dengan genre ini, Iya. malamnya dengan konsep rock. Ya, gitu. beda-beda gitu Beda. ya. Kan vokalis yang diundangnya juga kan ada yang asli rock, Ya, ya. ya kan? Oh, Ya. ini Asli terus apa aja sih? 2016 konser apa aja? Iya, temanya Itu waktu itu 2016 itu pertama sekali konser itu saya ngebuka itu karena saya pakai metodenya dari buku Suzuki itu klasik ya, Iya, klasik klasik. dasar. Ya saya mainin aja di buku itu Nge-track dengan Suzuki. nama bukunya ya gitu. Nama bukunya. Jadi ya udah saya mainin aja di buku Suzuki itu buat konser lah, karena itu
klasik tapi bareng-bareng. Itu saya coba awal-awalan ternyata antusias banget gitu. Agak itu 2 jam. 2 jam, Nah, oke. terus yang kedua, saya ada ide nih. Gimana kalau misalkan bikin kayak soundtrack film. OST, Kayak gitu. ya. Original Kayak gitu. soundtrack, Ya, oke. akhirnya waktu itu ada Mang Oet juga, Mang Asui, banyak lah gitu penyanyi-penyanyinya. Oh, yang- banyak musisi yang support. Iya, yang support Alhamdulillah. gitu. Ya pada akhirnya makin meriah gitu. Terus kemarin ngadain di Hotel Horizon itu waktu itu belum ada yang masih rame apa sih kayak royalti gitu ya. Ya sekarang mah agak ngeri juga kan ya. jadi saya Udah pada pinter ya. ya, jadi harus benar-benar aduh ini Ada yang lagi nah kayak gitu waktu itu saya tribute Chrisye. Tribute ke Chrisye, oke. Lagu Chrisye itu waktu di Hotel Horizon. Nah, kemarin saya di Gedung Juang itu kayaknya lebih ke punya tema waktu di Hotel Horizon itu temanya konser negeriku. Konser negeriku. Nah, terus yang kemarin yang keempat itu terakhir 2023 itu Harmoni Cinta. Jadi lagu-lagunya bernuansa cinta sih sebenarnya kayak gitu. Pernah kepikir nggak Dan pengen bikin konser di outdoor kayak misalkan di situ gunung atau di tempat-tempat yang emang terbuka yang dekat dengan alam atau dengan pegunungan? Sempet dari juga pengennya seperti itu terbuka gitu. Cuman ngelihat dari apa ya secara teknisnya itu agak aduh. Ya jangan dia kan jadi mah fokus di konduktor aja. Nah waktu itu di konduktor ge urang keneh nu gawe. Nah, maksudnya gini. Jadi selama ini tidak ada IO-nya. Jadi lu jadi semua merangkap merangkap IO, ya. merangkap Ya, konduktor, ya. merangkap semua. Semua dari cari dana juga Gokil kan. sih itu. Terus bahkan Gokil itu. yang kadang gajinya gede. Gajinya gede, pantas dapat gosip plat merah. Pantesan dapat gaji plat merah. enggak lah, saya digaji sama siapa? Enggak ada digaji ya. Iya maksudnya orang akan beranggapan, menyangka kesana. ya kan? Framingnya pasti ke sana. Digajinya dengan kepuasan ketika Yes. acara saya sukses dan tidak nombok. Itu makanya yang tadi gua tanya itu kan klarifikasi gua tanya goals lu apa? Iya, iya. Nah, itu berarti kan goalsnya ke sana. Nah, mimpi apa yang belum yang belum menjadi Itu baru dibahas tadi kemarin subuh ya? Tadi subuh ya? Tadi subuh sama Ustadz. apa goalsnya apa? Tapi udah Mak, dia udah dapet cewek kembar loh anjir sumpah. Usianya masih 23 ya. Iya kan dan cantik anjir sumpah. Jadi sebenarnya gini agak jadi saya itu masih mungkin banyak PR bagi saya itu. Pertama dari dulu banyak yang apa ya yang ngajak yuk bikin rock extra. Ya. Ayo dengan lagu-lagu tema rock. Kalau gue sih ayo aja semangat gitu ya. Tapi pas perencanaan dan pelaksanaan itu tidak ada malah saya yang jadi orang Oke. Gua sama Mang Uet kemarin udah ngobrol. Kapan sih nanti konser itu bulan apa berarti kalau tahun ini? Juli. Gua mau ngajuin konsep band indie. Jadi lagu band indie yang akan diorkestrakan. Jadi gua kemarin sama Mang Uet tuh kayaknya orang bakalan kangen sih dengan lagu band indie Sukabumi yang tahun gua liming Kota Paris. Kota Parisnya Tahun 90-an. tahunnya ya kan. Dan itu gua mau buat jadi IO-nya. Dan dia fokus di konduktor sebagai konduktor, gua bantu support buat tetek bengkel. Ayo. Saya juga pernah gini agak ke Mang Uet. Saya kan sering diskusi juga. Mang Uet yuk, saya pengennya gini-gini nih. Kita tagin lagi zaman-zaman yang sekarang. Mereka tuh pasti kangen. Ya pada akhirnya waktu itu terlaksana di Moonshine waktu itu. Oh iya. Gua masih ditanyain kalau lihat Instagram. Waktu itu sempat istilahnya terrealisasi lah. Iya, dan lumayan mengobati. Lumayan ya kan. Orang tuh benar-benar kangen. Saya numpuk band yuk. Iya, Soalnya iya, saya iya, tuh iya, baulanak gigi banyak sekali. Tapi banyak polemik juga di situ katanya. Banyak polemik. Ya itu dari polemik itu. Masih banyak yang ini loh, Lai. Masih banyak yang apa? Dan sorry ya, masih banyak yang star syndrome anjir Sukabumi sumpah. Gitu. Tainya di situ, gua paling benci aja sumpah. Jadi kalau menurut saya ya, kalau emang misalkan mau berkarya,
ya ayo kita bareng-barengan, tapi dalam berkarya ini istilahnya kita menunjukkan hasil karyanya buat seluruh warga mana misalnya Ya, misalnya. Jangan ngelihat dulu ke finansial lah. Itu mah udah ada masing-masing. Lu Ngejar udah, pasti akan ngejar di saat karya kita bagus lu ya. udah punya kerjaan misalkan lu ngisi di sebuah kafe itu udah pekerjaan. Kalau misalkan untuk acara gini mah seolah lu naikin lagi apa rating lu ketika main Jadi, di acara ini Kenapa nih. gua tertarik dan tertantang ya? Kemarin gua datang ke Sukabumi 1980. Iya. Karyanya Teh Happy sama Iya. Ari Katun kan. Datang ke sana. Itu gua tuh nggak pertama kali nonton acara budaya tradisional terutama Sunda dari awal sampai beres. Dan itu nggak bosen. Tahu nggak? Dari konsep lighting. Itu sih kelas itu. Ih, anjir. Itu orang-orang anak-anak IKJ tuh. Kelas. Anjir. Jadi mereka tuh setiap lagu tuh punya tema lighting masing-masing. Bukan cuma lighting Ya. kelap kuning gitu doang. Jadi tertata ya. Konsepnya, Konsepnya bener. semuanya Apalagi dari audio ya dan segala macamnya mereka benar-benar proper. Dan mereka ngadainnya di alam loh. Ya. Bisa Bintana. Di luar. Di luar loh. Nah, sebenarnya di saat emang tertantang seperti itu, kan kita juga, gue jujur ya, gue rada nggak kurang gitu dengan yang namanya mitos pawang ya. Tapi kan kita sih bisa ngelihat dari apa perakiraan cuaca dan Cuaca. sebagainya kayak gitu kan. Sebetulnya bisa dilihat ya. Iya. Kapan kita bisa ngadain konser di bulan Juli itu misalkan, oh ini Dengan hari ini konser, panas ya. nih, ya prepare. Tapi hujan. kalaupun terjadi hujan itu alam, kita harus bersahabat dengan alam, kita harus Iya. prepare juga. Itu sih intinya. Seandainya tahun ini bisa terrealisasi kayaknya dan gokil Iya. sih. Sebenarnya pengen sih seperti itu. Ayo Dan kita garap lah bareng-bareng. Ini harus terjadi kayak di Kota Paris lagi nih, kayak keren. Di Kota Paris. Kota Paris sih gitu. Almarhum, gue kangen almarhum yang emang memfasilitasinya. Apa? Di belakangnya gua cuy. Gua ada gua belum ke sana sih. Ada satu tempat baru di daerah kafe di Selabintana yang baru. Kemarin tahun baru ada Demasi. Yang iya ini ya, yang harus gua harus nggak mau- saling menyapa kan. Gua nggak mau nyebut dulu. Sahabat Pangrango disingkat Ya, gitu lah. apalah, gitu ya. Ya. Gua belum tahu tuh akustiknya di sana. Tapi gua melihat layoutnya kayaknya oke tuh Oke. untuk eksklusivitas. Bro, gue datang ke sana kemarin ke konsernya The Massive. Oke. Bayangin aja soundnya semuanya di depan. Yep. Kalau nggak salah ada 6 ya. Yang penting Pakai akustiknya. alat. Nggak Dia banget. pakai peredam. Nggak. Tahu kan dulu. Menurut gue ya, yang kalau gue penikmat musik ya, gue mau tidak Ya, tersebut. Hanya saja, menurut saya untuk Masukan. masukan terbaik itu tidak memakai peredam. Jadi dan saya yakin itu belum menggunakan alat ukur, kan sekarang ada alat ukur untuk down gambar ya. Iya. Kemarin waktu pas lagu pertama aja gua ngelihat ekspresi Rian masih dan kawan-kawan, bocornya parah. gaung dan gemanya wah, masih belum Katanya kalau terkontrol. itu gue mau pengen bikin tuh, gue pengen di sana itu gitu. Rencana mau direnov itu. Betul, rencana. Gua tahu proyek ini mau Itu direnov. akan gue udah kebayang wah keren nih orkestra gitu. Karena yang orkestra itu sebetulnya gue juga ngidein sebenarnya ke gue udah ngomong juga sama Uwet sama sebagainya. Itu keren tuh. Panggungnya, stage-nya Iya. yang ini, lo dengan ini, semua bandnya ada. Itu bagus sebetulnya. Cuman ya itu tadi kalau itu gue nggak jadi mundur. Nah oke, jelas. Yang terakhir, harapan lo selain gedung tadi untuk Sukabumi, gedung apa lagi? Harapan seorang Selain kawin ya. Dendi Violin untuk karyanya itu bisa terus eksis, bisa terus ini. Harapannya untuk kota Sukabumi itu maksudnya ke orang-orang Sukabumi yang di atas sana gitu. Sebenarnya Seperti sih apa? kalau harapan saya sih ya pertama ya menerima karya saya itu satu dengan baik, yang keduanya ya ternyata selama yang saya tahu itu banyak pelaku-pelaku seni yang di bidang masing-masing tetapi tidak punya wadah itu ya. Harapannya ya mudah-mudahan dengan akan datangnya pemerintahan yang akan dipilih ya mungkin yang baru ya nantinya ya mudah-mudahan ya ada yang benar-benar itu istilahnya menjadi wadah dan peduli gitu, jangan hanya cuman
ketika menerima karyanya diakui dan tidak tahu prosesnya itu, nah ya harapannya cobalah perhatikan dari prosesnya gitu. Jadi yang sebelumnya nggak seperti itu ya? Ya gitu. Sebenarnya gitu sih. Mungkin ya lebih baik lagi gitu ya. Semoga semuanya lebih baik lagi gitu. Maksudnya ke sana lah ya. Cuman Dendi itu diplomatis sekali. Lah. Ya, terus harapan yang saya sangat ada pada diri saya ya itu harus dijaga komunitas saya itu, dan ketika nggak ada saya tetap harus ada regenerasinya gitu. Dan alhamdulillah dari 2010 sampai 2024 ini nggak ada pernah kata bubar. Alhamdulillah. Justru makin banyak sekarang gitu. Ada murid Dendi yang emang udah go nasional tuh? Udah. Siapa? Itu waktu itu Mentari, itu Nenon, itu murid saya itu. Oh, adanya si Husen. Ya itu, jadi dia pernah belajar dilanjutkan sama saya, akhirnya dia kembang waktu itu di biola, gitu. Sekarang Iya, dia iya. mungkin jadi arts mungkin ya, gitu, saya nggak tahu gitu. Iya. Yang mana? Dia iparnya Pamungkas ya, Iya. ya kan? Si Nenon Mentari. Yang Ya. ada lagunya itu. Ya, Aja bapak ya. ya intinya gitulah harapannya, semoga warga Sukabumi tetap menerima hasil karya-karya dari kalangan Kita nunggu seni sih. lah gitu Kita ya. nunggu banget sih. Ya gitu. Terus ya mungkin lebih bukan difasilitasi tapi dibenarkan lagi gitu. Dalam arti dibenarkan itu bukan dibenarkan kelakuannya lain gitu, tapi dibenarkan dengan fasilitasnya gitu. Ya mudah-mudahan ada yang respect gitu kan. Tinggal bikin manajemen dari rumah produksi sih menurut saya sih ya. Dendi mah PR itu doang. Iya. Kalau Dendi udah punya rumah produksi, manajemennya bener, lu nggak mikirin sendiri, kalian. Dan alhamdulillah juga selama ini sih udah ada apa strukturalnya dari pembina kayak gitu ya. sudah ada. Sekarang mah iya udah rapi Dari lah. pemerintahan. Enggak. Lagi. Kita dari rumah inspirasi sekarang. Rumah inspirasi Ya. keren. Pokoknya ada seseorang yang benar-benar mau menampung gitu. Sip, Terima sip. kasih buat Pak Haji Dadang. Itu terima kasih buat Pak Haji Dadang gitu kan. katanya. Iya, gitu. Iya. Oh, gitu Nah, ya. gitu ya seperti itulah. Dia tuh nggak dari Senin sampai Minggu sibuk ngelatih anjir. Wih. Udah berapa? Udah berapa murid? Sekarang udah hampir 50. Gue minta waktunya aja buat ngetek lagu. Anjing 2 album. Akhirnya emang oges lagi. Iya kayak tadi kan tadi juga baru selesai ngajar saya. Bukan gue bosan dengan Mau Oges, enggak. Mau Oges juga bagus. Cuman kan maksudnya gue perlu warna yang berbeda ya. Ada lagu yang Tapi alhamdulillah gue tinggal, bro, siap. Datangnya sekarang. anjir waktunya. Dateng lah. Terus tau nggak? Kemarin gue tawarin Dendi buat oh ya, Om Iwan Fals kemarin nyari orang violin, gue lagi tawarin Dendi. Masih Semoga ya. mikir ya. Anjir, dia takut kehilangan murid-muridnya anjir. Padahal coba aja. Iya. Legend loh. Legend loh. Siapa tuh ikut jadi legend. Udah sih. Pas masuk nanti harga latihannya Beda. makin harga konsernya nanti tiketnya makin mahal juga, Den. Amin. Pak Pintro, udah berapa menit kita? Buat para UMKM yang mau ngiklanin produknya, buruan bawa ke sini produknya, nanti kita iklanin gratis. Tanpa Pokoknya dipungut biaya. kita support buat UMKM, terutama buat UMKM yang ada di sekitaran kota dan kabupaten Pokap Sukabumi ya. Sukabumi. Pokap Sukabumi. Bebas. Kalian boleh mengirim apapun itu, ntar Ya. kita soundingkan. Cikopi Gold. Karena durasi sebetulnya masih pengen banyak Ya. sih. Sebenarnya banyak gosip-gosip tentang dia. Gitu. Tapi karena waktu, kita harus berpisah. Ya, pokoknya mah gue doain jadi cepet kawin lagi lah. Kembar cantik itu, 2. Bisa hati-hati turun ranjang atau naik ranjang. Jadi, thank you atas waktunya. Thank you ya, Den. Sukses buat Sukses terus. konser-konsernya. Sekarang jangan pernah lelah untuk terus berkarya. Tetap ikhlas. Tetap ikhlas. Dan siapa tahu nanti kita bisa kembali lagi Ya. Amin. di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Gua King Lay. Gua Aga. Dendi. Salam. Wida. Wida.